Bagaimana kira-kira? Kalau Kiai Anwar punya HP, buka HP-nya, duit haji 159 triliun. Buka HP-nya, Kiai. Tidak usah diinvestasikan kepada usaha ekonomi. Letakkan saja duit itu di bank. Katakan di bank Islam. Ambil faedahnya. Itu rata-rata Kiai faedahnya paling kecil 6% satu tahun. Kalau 6% satu tahun 159 triliun kali 6%, coret 02 kalikan 6. Saya hitung ketika haji 45 juta, pemerintah bisa menjalankan bangsa Indonesia 233.000 tanpa bayar, nol, ngambil dari faedah yang ada di bank itu. Duit 159 triliun tidak berkurang tiap tahun, hanya ngambil dari bunganya. Itu sudah mampu untuk memberangkatkan 233.000. Itu perhitungan saya, mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah saya minta maaf, tapi insya Allah tidak salah. Bisa dilihat di HP, 159 triliun, nolnya 12, coret 02, tinggal 010 kalikan 6. Setelah dikali 6 dibagi 45 juta, 233.000 bangsa Indonesia bisa haji tanpa bayar dengan tidak mengurangi duit 159 triliun, hanya ngambil bunganya saja. Nah, ini perhitungan saya. Ya kalau saya salah, mohon maaf, saya tidak mendetil bagaimana cara di Departemen Agama. Cuman saya melihat duit sekian, kalau bunganya sekian, haji sekian, dengan tidak mengurangi pokoknya. Nah, ini semuanya saya katakan dengan kebenaran, supaya kita semuanya ini berjalan dengan baik, berjalan dengan adil. Ini semua yang kita harapkan. Maka dunia sekarang ini, yang dunia, saya kembali lagi, dunia global, terjadi perang akhlak, terjadi perang budaya, terjadi perang peradaban, tidak pakai senjata. Kalau tidak dibentengi dengan Islam, dengan akidah, saya kira nanti akan hancur bangsa ini. Satu-satunya benteng adalah pondok pesantren yang tidak terkontaminasi dengan peradaban-peradaban luar. Pondok pesantren mampu sekian ratus tahun mempertahankan peradaban Islam. Di pesantren pergaulannya Islam, pakaiannya Islam, semua santri pakai jilbab, semuanya mengikuti syariat Islam. Hanya pondok pesantrenlah insya Allah yang tidak banyak terkontaminasi dengan peradaban di luar Islam. Lain itu sudah banyak yang sudah terkontaminasi dengan peradaban lain. Berapa banyaknya perempuan yang pakai celana pendek, berapa banyaknya perempuan yang tidak pakai jilbab, berapa banyaknya perempuan dan pemuda dan pemudi Indonesia yang bergaul bebas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini karena mereka menerima peradaban yang datang dari luar. Apalagi sekarang dengan ajaran-ajaran yang akan menghancurkan Islam, di antaranya liberalisme, di antaranya sekularisme, di antaranya pluralisme. Tolong pelajari santri, dari mana tiga makhluk itu datang, dari mana lahirnya makhluk ini, siapa yang hamil makhluk ini, dan siapa yang melahirkan makhluk liberalisme ini. Tolong baca santri peradaban barat, di samping membaca peradaban Islam, bacalah peradaban barat. Dari mana lahirnya liberalisme ini, dan apa tujuannya liberalisme ini. Yang sekarang banyak tokoh-tokoh Islam juga beraliran liberalisme, karena dia hanya melihat dari dohirnya kebebasan,
adalah hak asasi manusia. Wah, ini bagus, memberikan kebebasan kepada manusia. Akhirnya mereka ikut-ikut beraliran liberalisme. Saya baca sejarahnya liberalisme itu dari mana? Dari mana makhluk ini datang? Ketika Eropa, dalam sejarah Eropa pada tahun 329, Imperium Romawi, kerajaan Konstantinopel, kerajaan Romawi yang terbesar di Eropa, memberikan pengumuman bahwa agama Kristen merupakan state religion, merupakan agama negara. Karena itu diakui oleh kerajaan, maka gereja tumbuh pesat di Eropa itu. Pada tahun 476 Masehi, Imperium Romawi hancur, kerajaan Konstantinopel hancur, maka gerejalah satu-satunya lembaga yang menjadi tempat kembalinya rakyat Eropa. Yang akhirnya gereja ini mempunyai kekuasaan yang luar biasa, menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai politik, dan setiap orang yang bertentangan dengan agama itu dianggap heretik, kafir. Kalau sudah dianggap kafir harus dihukum mati. Nah, pada abad pertengahan di bawah Kardinal Gregorius, mereka membuat satu lembaga kepausan di Vatikan. Kardinal-kardinal berkumpul semuanya, lalu di antara mereka dipilih untuk menjadi wakil Tuhan. Yang memilih wakil Tuhan itu bukan Tuhan Bapa, bukan Tuhan Anak. Yang memilih wakil Tuhan itu kardinal-kardinal yang berkumpul ketika itu. Setelah dipilih, dianggap sebagai wakil Tuhan di permukaan bumi, dilantik oleh kardinal-kardinal ini. Kemudian wakil Tuhan itu dianggap maksum, suci, tidak ada dosa. Apa yang keluar dari Gereja Vatikan dari Paus Paulus itu harus diterima, karena Paus Paulus itu adalah maksum, terpelihara dari dosa. Itu kaitan gereja pada waktu itu. Dan setiap orang yang bertentangan dengan gereja pasti dihukum mati. Nama penjaranya inkuisisi, satu lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau orang waktu itu dihukum mati, pelaksanaannya sangat-sangat tidak manusia. Itu gereja pada abad pertengahan, bukan gereja sekarang. Gereja sekarang sudah banyak perubahan. Ini yang saya ceritakan gereja di abad pertengahan. Kalau orang sudah dihukum mati, pertama kali orang itu dibakar hidup-hidup. Dalam sejarah peradaban barat terjadilah seorang ahli astronomi yang namanya Bruno. Itu dibakar hidup-hidup karena dia bertentangan dengan paham gereja. Yang bertentangan dengan gereja kalau tidak dibakar hidup-hidup, dihukum mati dengan digergaji. Orang digergaji kayak menggergaji kayu, sangat-sangat tidak manusiawi pada waktu itu. Yang ketiga, cara menghukum mati, inkuisisi memelihara harimau, 2-3 harimau. Kalau ada orang yang akan dieksekusi hukuman mati, maka harimau tidak dikasih makan 1-2-3 hari. Pada saat harimau itu sedang lapar, dilemparlah orang yang dihukum mati ini, kemudian dirobek-robek oleh harimau itu, kemudian dimakan. Inilah pada abad pertengahan sejarah peradaban barat yang tidak beradab. Nah, disitulah timbul masyarakat yang trauma terhadap pekerjaan sejarah gereja ini. Kalau mendengar kata-kata inkuisisi, maka bulu kuduknya berdiri ketakutan karena kekejaman pada waktu itu. Itu trauma yang pertama. Trauma yang kedua, orang-orang yang berpikir di antara mereka, tidak semua di antara mereka menerima kitab Injil itu, tapi di antara mereka ada yang tidak terima kitab Injil itu. Masa Injil jadi 4? Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius setelah 40 tahun Nabi Isa meninggal dunia. Dengan bahasanya Matius, dengan perkataan Matius,
Kemudian ada Injil Markus yang ditulis orang bernama Markus dengan susunan Markus dengan bahasanya dia. Lalu ada kitab Injil Lukas yang ditulis orang yang bernama Lukas. Ada kitab Injil yang bernama Yahya yang ditulis orang yang bernama Yahya. Dengan adanya 4 Injil itu, di antara mereka trauma mana yang asli. Malah ada satu kitab Injil yang tidak boleh dibaca oleh gereja, itu namanya Injil Barnabas. Mengapa tidak boleh dibaca oleh gereja? Karena Injil Barnabas isinya mirip dengan Al-Quran. Alhamdulillah, syukran makmun membaca kitab itu. Di antaranya Yudas Iskariot, murid daripada Nabi Musa yang membelot. Dia datang kepada raja Yahudi karena Nabi Isa itu dituduh ya, oleh orang Yahudi dengan tuduhan 2. 1, merusak agama Nabi Musa. 2, akan merusak Baitul Masjid. Jadi Nabi Isa itu dikriminalisasi oleh Yahudi. Jadi kalau ada ulama dikriminalisasi, saya tidak heran. Jangankan ulama, Nabi Isa dikriminalisasi, Nabi Yusuf dikriminalisasi sehingga Nabi Yusuf masuk penjara. Nabi Isa dikriminalisasi sehingga dihukum mati karena dituduh akan merusak agama Nabi Musa dan dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Raja Yahudi ketok palu, Isa Yesus Kristus harus dihukum mati. Tentu Nabi Isa berlindung. Kemudian muridnya yang bernama Yudas Iskariot yang ditulis dalam Injil Barnabas, dia datang kepada Raja Yahudi. Hai Raja Yahudi, berikanlah kepada saya 12 keping emas, bantulah saya dengan 1 pasukan, saya akan tunjukkan di mana Yesus Kristus itu bersembunyi. Akhirnya Raja Yahudi dalam kitab Injil Barnabas mengabulkan permintaan Yudas Iskariot itu, dibelilah 12 keping emas. Kemudian dengan tentara diantarlah oleh Yudas Iskariot di mana Nabi Isa bersembunyi. Dalam Injil Barnabas, Nabi Isa itu bersembunyi di sebuah kebun. Dia sedang sujud kepada Allah. Kemudian dia mendengar tentara datang. Dia tahu bahwa dia pasti menangkap saya. Nabi Isa masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, Allah memberikan mukjizat. Rasul Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dari jendela sebelah selatan. Saya nggak tahu jendelanya, cuma di kitab Barnabas itu jendela sebelah selatan diangkatkan. Itulah yang dijanji Allah. Inni mutawaffi wa rafi'uka ila sama, sesuai dengan Al-Quran. Kemudian setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit melalui jendela sebelah selatan, masuklah Yudas Iskariot ke rumahnya, menjumpai kaum Hawariyin, murid-murid Nabi Isa sedang tidur. Dibangunkan dari Yudas Iskariot, bangun, 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 mana gurumu? Pada saat itulah Allah memberikan satu mukjizat. Yudas Iskariot mukanya diserupakan dengan Nabi Isa, suaranya diserupakan dengan Nabi Isa. Ketika itu masuklah tentara, semua muridnya menunjuk, ini guruku, ini guruku, ini guruku. Ditangkaplah Yudas Iskariot itu. Kemudian Yudas Iskariot ditangkap, dibawa ke pengadilan. Kemudian Yudas Iskariot dihukum salib di tiang salib. Nah, inilah karena sama dengan Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tetapi yang dibunuh orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Diserupakan mukanya, diserupakan suaranya. Itulah yang disalib. Nabi Isa tidak disalib. Inni mutawaffika wa rafi'uka ila sama. Karena ini bersama dengan Al-Quran, maka oleh gereja tidak boleh dibaca. Di antara mereka
Ada yang trauma, di mana sudah kitab aslinya Injil itu. Karena jelas yang 4 itu ditulis orang-orang semuanya itu. Akhirnya mereka trauma dengan kitabnya. Yang ketiga, mereka trauma, di antara mereka mempersoalkan sosoknya Yesus Kristus itu. Apakah Tuhan Bapa, apakah Tuhan Anak, apakah manusia biasa? Di antara mereka juga ada yang berpendapat Nabi Isa manusia biasa. Ada yang berpendapat anak Tuhan. Ada yang berpendapat Tuhan anak Tuhan. Ada yang berpendapat Tuhan Yesus. Nah, dari segi ini mereka trauma. Trauma yang terakhir pada tahun abad kelima ini, ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan dosa. Orang yang berdosa datang ke gereja, kemudian mengaku dosanya, lalu membeli surat pengampunan. Loh, kok yang mengampuni itu kok bukan Tuhan Bapa, kok bukan Tuhan Anak, kok malah gereja, sama-sama manusianya, kok bisa mengampuni dosa? Timbullah trauma. Yang tidak trauma, yang mereka percaya, ya percayalah, itu kepercayaan, persilakan. Ini yang saya ceritakan yang trauma. Nah, yang trauma ini pada waktu itu menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berontak melawan gereja Vatikan yang namanya dipimpin oleh seorang yang bernama Martin Luther. Ketika Martin Luther diancam mau dibunuh, dia lari ke Jerman. Di Jerman dilindungi oleh penguasa Jerman. Disitulah dia mendirikan agama baru yang namanya agama Kristen Protestan. Saya baca kebudayaan Barat ini. Nah, yang tidak berontak, timbullah aliran liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Mereka ingin bebas dari agamanya. Bukan itu Islam, mereka ingin bebas dari agamanya. Maka seorang tokoh daripada liberalisme, Humphrey Cox di Amerika Serikat, dia menyatakan bahwa liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Subhanallah. Karena ini tujuannya berarti menjadi pengkafiran manusia, membebaskan dari asuhan agama. Yang tidak mendapat asuhan agama itu hanya binatang. Kalau manusia tidak mungkin membebaskan dari asuhan agama. Allah menjadikan syukran makmun bukan untuk sakaripi dewe, kata orang Jawa. Allah menciptakan syukran makmun bukan untuk semau gue, kata orang Betawi. Syukran makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk ngalak sakar betibi, kata orang Madura. Tapi Allah menciptakan syukran makmun untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah syukran makmun diciptakan, bukan diciptakan untuk ngalak karbetibi. Bagaimana? Ini saya baca sejarah gereja dulu, bukan gereja sekarang, sudah berbeda. Ini gereja dulu yang menyebabkan lahirnya makhluk yang namanya liberalisme. Ini sangat bertentangan dengan Islam. Kalaupun terpaksa kita terima liberalisme, saya katakan persilakan liberalisme masuk ke Indonesia, tapi dengan syarat liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan Pancasila. Liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan agama. Liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan akhlakul karimah. Kalau liberalisme tidak dibatasi dengan Pancasila, liberalisme tidak dibatasi dengan agama, liberalisme tidak dibatasi dengan akhlak, maka berarti di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia, pengkebuan bangsa Indonesia, pengayaman bangsa Indonesia. Ini saudara-saudara yang sedang kita hadapi. Maka Islam harus diperkuat dengan ajarannya, dengan dananya.
harus diperkuat dalam rangka kita untuk mempertahankan Islam, supaya kita menjadi orang yang independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun saja, hanya dipengaruhi oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini yang kita minta. Maka untuk menghadapi ini, datang lagi paham yang namanya sekularisme, yang mereka mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama cuma ada di masjid, sujud kepada Allah, tahlilan, solawatan, maulutan, marhabanan, bungkus berkat, pulang, selesai. Hanya itu Islam. Goblok. Ya, itu Islam. Tapi Islam bukan hanya itu. Islam agama sempurna, mengatur rumah tangga, mengatur bagaimana kita bermasyarakat, ber-RT, ber-RW. Islam mengatur bagaimana berekonomi, supaya tidak ada rezeki yang lewat tenggorokan kita, rezeki yang haram. Itu namanya ekonomi. Supaya tidak ada kain yang nempel kepada tubuh kita, kain yang haram. Itu namanya ekonomi. Orang berpikir jangan ada rezeki yang lewat tenggorokan saya, rezeki yang haram. Itu namanya ekonomi. Jangan ada pakaian yang saya pakai dari rezeki yang haram. Itu namanya ekonomi. Jangan sampai saya punya rumah yang haram, hasil ngerampok, hasil nyolong, bikin rumah. Itu namanya ekonomi. Ingat rumah, ingat orang Pontianak. Kiai, orang Pontianak sekarang sedang bikin rumah saya, rumah panggung. Jadi di depan rumah saya di Jakarta itu, di sebelah kiri dibangun oleh orang Pontianak rumah ya bukan bertingkat, rumah panggung yang luasnya itu 15 meter kali 26 meter rumah itu. Jadi luasnya hampir 400 meter persegi rumah itu. Insya Allah besar Ki Anwar. Itu Haji Nawawi yang sedang mengerjakan, barangkali ada malam ini. Dia yang sering kontrol kulinya dari Pontianak, semua dari Pontianak, kayu dari Pontianak. Karena di Jakarta nggak ada kayu itu, yang namanya kayu ulen itu kagak ada. Malah dari Pontianak dilarang, Kiai, nggak boleh keluar kayu ini dari pelabuhan Pontianak. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Camat-camat yang ada di Pontianak dan pelabuhannya mengizinkan bertruk-truk. Sudah masuk 2 truk fuso besar kayu Kalimantan ke rumah saya. Rumah yang halal, itu namanya ekonomi. Jadi Islam mengatur ekonomi. Nah sekarang terbukti di tengah-tengah globalisasi, di tengah-tengah ekonomi modern, sekarang tampillah ke dunia ekonomi yang namanya Bank Syariat Islam, BSI, Bank Syariat Islam. Bank Islam itu berdiri tidak hanya di negara-negara Islam. Bank Islam itu berdiri di Eropa, berdiri di Inggris, berdiri di Prancis, berdiri di Amerika. Bank-bank Islam ini karena untuk menarik duitnya umat Islam yang tidak mau bunga. Islam mengatur politik. Siapa bilang Islam tidak ngatur politik? Rasulullah sebagai Nabi dan waktu itu ngatur negara di Madinah. Siapa bilang Islam tidak ngatur politik? Sayyidina Abu Bakar itu Khalifatul Rasulillah, Sayyidina Umar itu Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Utsman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali keempat-empatnya adalah orang politik yang mereka menyebarkan Islam. Mereka punya tentara, mereka mengatur negara. Siapa bilang Islam yang tidak ngatur politik? Goblok. Berhadapan dengan Surah Namun bahwa Islam itu mengatur segala-galanya. Tidak ada kehidupan Islam, kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Saya nyatakan tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Al-Quran dan tidak ada Sunnah Rasulullah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah mengatur segala tatanan kehidupan manusia sehari-hari, baik kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Islam mengatur. Hayo berhadapan dengan Surah Mamun. Hayo orang-orang sekuler, saya tantang. Hayo orang liberal,
ayo bersama dengan Sukron Makmun. Ayo orang sekuler, ayo bersama Sukron Makmun. Ada lagi yang terakhir yang namanya pluralistik, Kiai. Pluralistik itu artinya kemajemukan. Indonesia disebut negara pluralistik karena terjadi bermacam-macam suku, terjadi bermacam-macam agama. Inilah yang disebut pluralistik. Dalam yang berbeda agama dan suku, bagaimana caranya untuk hidup rukun dan damai. Ini Rasulullah pertama kali menciptakan undang-undangnya. Kiai, baca yang namanya Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Ketika itu Rasulullah masuk Madinah, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada penyembah berhala, ada umat Islam, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Kedua suku ini, Kiai, perang api peperangannya tidak pernah padam sepanjang tahun. Sepanjang tahun perang. Dua suku ini Rasulullah datang ke Madinah, termasuk Rasulullah mengatur bagaimana mengatur yang non muslim dengan yang muslim di antara suku, supaya kita hidup damai sebagai bangsa Madinah yang berdiri daripada bermacam-macam agama, berdiri daripada bermacam-macam suku. Dibiarkan satu piagam namanya Piagam Madinah, suatu perjanjian Madinah yang ditandatangani, disepakati oleh mereka semua. Terjadilah satu bangsa, bangsa Madinah di bawah Rasulullah yang terdiri dari berbeda-beda agama, berdiri dari berbagai suku, tapi semuanya dalam hidup rukun di bawah pimpinan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Toleransi dalam Islam itu sebatas saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya kafir, murtad. Jelas yang saya katakan ini. Kita toleransi itu sebatas saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Maka beberapa tahun yang lalu saya pernah berhadapan dengan Bapak Jokowi di istana. Saya katakan kepada beliau, dalam rangka toleransi antar umat agama, pertama kata saya, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Sukron Makmun tidak akan membenarkan selain agama Islam. Yang benar hanya agama Islam. Tetapi Sukron Makmun menghormati pada umat yang beragama lain. Kita hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Sekarang ini, Kiai, kita akan dibawa murtad supaya kita membenarkan semua agama. Dia katakan semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Ini sekarang yang sedang ajaran dilemparkan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Siapa yang melahirkan makhluk ini? Saya baca, Kiai, makhluk ini dilahirkan oleh tokoh Yudism, reformasi Yahudi yang namanya Abraham Giger. Abraham Giger itu yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, dengan alasan, kata Abraham Giger, semua agama tidak ada yang menyuruh kepada kejahatan, semua agama menyuruh kepada kebaikan. Oleh sebab itu semua agama benar, semua agama sama, semua umat agama masuk surga. Ini sekarang dikembangkan, Kiai, di sekolah-sekolah dalam rangka pemurtatan. Islam yang mengakui pluralisme ini. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat pluralisme. Bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, berdiri dari macam-macam suku, untuk saling kenal mengenal, untuk saling hormat menghormati, untuk saling harga menghargai, selama mereka tidak menghina Islam,
selama mereka tidak membunuh orang Islam, selama mereka tidak memerangi umat Islam, selama mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam. Mari kita hidup rukun. Tetapi jangan dikatakan semua agama sama, semua agama benar. Bagi kami tidak ada tawar-menawar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama dalam ayat lain, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama tapi kita hidup toleransi, hidup rukun dengan agama lain selama mereka tidak mengganggu agama kita, untuk hidup saling hormat menghormati. Inilah pluralisme dalam Islam.